Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paraja asal dari Tonga, salah satu peserta Latsar CPNS 2021 angkatan 25 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping akuntabilitas. Mind mapping akuntabilitas memiliki 4 bagian. Yang pertama, konsep akuntabilitas. 2, mekanisme akuntabilitas. 3, akuntabilitas dalam konteks. Yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Mekanisme akuntabilitas yaitu memiliki dimensi yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. 2, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Adapun mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia yaitu yang pertama, perencanaan strategis. Kedua, kontrak kinerja. Yang ketiga, laporan kinerja. Adapun untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada 9 indikator. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, transparansi. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kepercayaan. 7, keseimbangan. 8, kejelasan. Dan 9, konsistensi. Dua itu konsep akuntabilitas. Pengertian daripada akuntabilitas itu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Adapun aspek-aspek daripada akuntabilitas, yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, membutuhkan laporan. Yang ketiga, berorientasi pada hasil. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Yang kelima, memperbaiki kinerja. Adapun 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Adapun tingkatan akuntabilitas, yang pertama, akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kedua, akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerja, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Kelima, yaitu akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Berikutnya yaitu akuntabilitas dalam konteks, yaitu akuntabilitas dalam organisasi meliputi transparansi dan akses informasi. Kedua, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintahan. Transparansi dan akses informasi yaitu dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik lainnya. Dua, itu penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa satu, penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Yang ketiga, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Ketiga, yaitu praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Berikutnya yaitu penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Pemerintah memiliki prinsip. Yang pertama, relevant information, yaitu dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi sebelumnya, saat ini, dan yang akan datang. Yang kedua, reliable information, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga, understandable information, dapat dipahami. Yang keempat, comparable information, yaitu dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi lain yang sejenis. Konflik kepentingan,
Konflik kepentingan adalah suatu situasi yang timbul di mana tugas publik Anda dan kepentingan pribadi bertentangan. Konflik kepentingan memiliki dua tipe, yaitu yang pertama keuangan, yang kedua dan non-keuangan. Adapun cara untuk mengidentifikasi, yang pertama tugas publik dan kepentingan pribadi, yang kedua potensialitas, yang ketiga proporsionalitas, yang keempat presence of mind, dan yang terakhir adalah janji. Berikutnya menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. PNS yang akuntabel memiliki keterkaitan perilaku yang meliputi pertama, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Yang kedua, menghindari perilaku curang dan koruptif. Yang ketiga, perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah. Berikutnya yaitu perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, dan berikutnya mengambil keputusan yang akuntabel. Demikian penjelasan saya tentang mind map daripada akuntabel ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.